wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitrayati Sapitri dengan NIM 3625018. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Endang Wahyuningsi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan yang saya banggakan rekan-rekan semua yang telah hadir di sini. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Salat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW, suri teladan kita dalam kasih sayang dan kelembutannya. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, pernahkah kita merenung mengapa Allah membuka setiap surah dalam Al-Quran dengan menyebut dua sifat, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Mengapa bukan Al-Jabbar atau Al-Aziz? Jawabannya itu cukup sederhana, namun sangat dalam. Karena kasih sayang adalah pondasi dari segala sesuatu. Bahkan sebelum Allah menurunkan hukum, perintah, dan larangan, Dia terlebih dahulu memperkenalkan dirinya sebagai zat yang maha penyayang. Ini menjadi syarat bahwa hidup ini sejatinya harus dibingkai oleh kasih sayang. Kita tidak akan pernah bisa menjadi hamba yang benar-benar tanpa memiliki kekasih dalam hati kita, baik kepada sesama manusia, kepada makhluk lain, maupun kepada diri kita sendiri. Nabi Muhammad SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama. Yang artinya, orang-orang penyayang akan disayang oleh Ar-Rahman. Sayangilah makhluk yang ada di bumi, niscaya zat yang di langit akan menyayangi diri kalian. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, Ihsan Sahih. Hadis ini bukan hanya perintah, tetapi juga janji. Janji bahwa kasih sayang tidak akan pernah sia-sia, bahkan di setiap kelembutan yang kita berikan akan dibalas oleh kelembutan dari Allah sendiri. Bayangkan betapa dasarnya belasan itu. Namun, mari kita jujur, di zaman ini kasih sayang sering dianggap sebagai kelemahan. Orang yang lembut sering dianggap lemah, yang penuh cinta sering dianggap terlalu sensitif. Padahal Rasulullah SAW sendiri adalah manusia yang paling penyayang, bahkan terhadap orang-orang yang memusuhinya. Hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk merenung sejenak. Bukan tentang pelajaran, bukan soal angka-angka, tapi tentang sesuatu yang lebih dari itu. Sesuatu yang kadang luput tak kita sadari, tapi sangat kita butuhkan, yaitu kasih sayang. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan menyampaikan sepatah dua kata mengenai kasih sayang. Judul pidato saya kali ini tentang kasih sayang. Kasih sayang itu adalah sebuah nilai luhur yang menjadi dasar dari hubungan antar manusia, bahkan juga antar makhluk hidup. Kasih sayang bukan hanya sekedar rasa cinta, tetapi juga perhatian, kepedulian, dan pengorbanan yang tulus tanpa mengharapkan balasan. Saya pribadi sering merasa bahwa yang paling butuh kasih sayang yang sebenarnya bukan orang lain, tetapi diri kita sendiri, betul kan? Karena kadang kita sendiri keras pada diri sendiri, terlalu sibuk menghakimi diri saat kita gagal, lupa bahwa kita juga butuh dipeluk oleh pengertian. Allah saja Maha Pengampun. Masa kita sendiri tidak bisa memaafkan diri kita sendiri? Saudaraku, dunia ini sudah terlalu lelah oleh kebencian dan pertengkaran. Jangan kita menjadi bagian dari api yang membakar. Jadilah air yang menyejukkan, jadilah pelita yang memerangi dengan cinta, bukan nyala yang membakar dengan amarah. Kasih sayang bukan kelemahan, ia adalah kekuatan terbesar yang bisa menyembuhkan luka yang tak terlihat, menyatukan hati terpecah, dan menyampaikan hidup ini lebih layak untuk dijalani. Di tengah dunia yang semakin sibuk dan penuh tantangan, kasih sayang adalah sesuatu yang tidak boleh hilang dari kehidupan kita ini. Kasih sayang bukan hanya sekedar perasaan, kasih sayang adalah dasar dari hubungan manusia. Tanpa kasih sayang, hidup terasa hampa, dingin, dan kering. Dunia ini mungkin akan penuh dengan kebisingan, tetapi kosong dari kehangatan.
Kasih sayang membuat kita saling peduli, saling mengerti, dan saling menghargai. Kalau saya melihat ya kehidupan sehari-hari ini, saya menyadari bahwa kasih sayang itu sebenarnya tidak harus diwujudkan dengan hal-hal yang besar. Kalau bicara soal kasih sayang, kadang kita langsung ingat orang tua. Dia dan memang benar, dari merekalah kita pertama kali merasakan hangatnya cinta tanpa syarat itu. Ibu yang rela begadang karena anaknya demam, ayah yang diam-diam menahan lelah demi bisa membawa pulang sedikit kebahagiaan untuk keluarganya tercinta. Kita tumbuh karena mereka, kita berdiri hari ini karena cinta mereka yang menopang dari belakang, tanpa banyak bicara. Tapi kasih sayang itu bukan cuma dari keluarga. Kasih sayang itu ada di mana-mana. Contohnya nih, bahkan dalam hal kecil yang kita anggap sepele. Kasih sayang bisa datang dari teman, guru, bahkan dari orang yang tidak kita kenal sekalipun. Seperti teman saya, seperti teman yang mau mendengarkan saat keluh kesah kita saat lelah. Guru yang tetap sabar walaupun kita sering tidak fokus dalam kelas. Atau bahkan yang asing sekalipun yang menolong kita menyeberang jalan. Itu semua bentuk kasih sayang. Tapi sayangnya karena terlalu sering kita temui, kita jadi lupa untuk menghargai. Semua itu adalah bentuk kasih sayang yang seringkali kita tidak sadari, tetapi sangat berarti. Kadang kita sibuk mengejar pengakuan, nilai, atau validasi dari orang lain sampai lupa menunjukkan kasih kepada orang terdekat. Dengan kita lebih sering sibuk dengan layar ponsel kan, daripada menatap wajah orang tua di hadapan kita. Kita cepat-cepat membalas chat teman, tapi lupa menyapa adik yang sedang duduk di samping. Kadang kita lucu ya, kita begitu mudah memberi waktu untuk orang jauh, tetapi pelit memberi perhatian kepada orang terdekat. Kasih sayang juga bukan hanya soal kata manis, bukan sekedar tentang memberi, tetapi juga tentang mengerti dan memahami. Tapi soal tindakan kecil yang dilakukan dengan hati, menyapa dengan tulus, mendengarkan tanpa menghakimi, memaafkan tanpa harus diminta, dan memberi tanpa berharap balasan. Itu semua bentuk kasih sayang sesungguhnya. Kadang seorang tidak butuh hadiah mahal ataupun nasihat. Dari situ kita belajar bahwa kasih sayang adalah bahasa yang paling mudah dipahami semua orang, tanpa perlu banyak kata-kata saja. Dengan kasih sayang itu, kita belajar untuk memahami orang lain dari sudut pandang mereka, bukan hanya dari apa yang kita lihat saja. Kita itu harus belajar menahan ego, karena ego itu sangat berpengaruh. Dengan ego kita yang tinggi, kita bisa saja kehilangan apa-apa pada saat itu. Marilah belajar untuk saling memaafkan. Jangan kita selalu merasa kita itu selalu benar dan gengsi untuk memaafkan, untuk meminta maaf duluan. Dan juga harus belajar menerima. Tapi saya juga sadar sih bahwa menunjukkan kasih sayang itu tidak selalu mudah. Kadang gengsi, kadang takut dianggap lebay. Tapi percayalah, menunjukkan kasih sayang bukan berarti kita lemah. Justru itu bukti bahwa kita manusia, dan ingat, kita masih punya hati. Saya sadar hidup ini tidak terlalu mudah. Ada kalanya kita sedih, marah, kecewa, atau juga merasa tersendiri kan. Saat itulah kasih sayang juga punya kekuatan besar. Ia mampu menyembuhkan luka yang tak terlihat dan menguatkan hati yang sedang rapuh. Saya percaya kasih sayang punya kekuatan untuk menyembuhkan luka yang tidak terlihat itu. Kadang seseorang bisa terlihat tegar, tetapi sebenarnya hatinya sedang rapuh. Kasih sayang bisa menjadi pelukan saat tak kasat mata untuk mengatakan orang-orang seperti itu. Kasih sayang itu juga mampu untuk meredakan amarah, mengubah kebencian menjadi pengertian, dan juga mempererat hubungan di antara kita. Namun, saya juga menyadari bahwa menunjukkan kasih sayang itu bukanlah hal yang sangat mudah. Ada kalanya kita merasa tersakiti, dikecewakan, bahkan dikhianati. Tapi justru di saat itulah kasih sayang tulus itu diuji.
Jika kita tidak mampu memberikan kasih sayang tanpa mengharapkan balasan, berarti kita telah belajar menjadi manusia yang kuat dan dewasa. Hadirin yang saya hormati, bahkan jika di setiap orang di dunia ini menebarkan kasih sayang, sekecil apapun bentuknya, dunia ini tidak akan lagi terasa sesempit ini. Tidak ada lagi permusuhan yang berkepanjangan, tidak ada lagi orang-orang yang merasa sendirian. Semua orang akan saling menopang, saling menguatkan, dan saling menghormati. Saya berharap kita semua bisa memulai dari hal-hal kecil, yaitu mari menunjukkan kasih sayang setiap hari, baik itu di kalangan rumah, sekolah, maupun di lingkungan sekitar. Jika semua orang melakukan itu, dunia yang luas ini akan menjadi tempat yang paling hangat dan damai. Dan satu lagi, kasih sayang itu juga harus kita berikan ke diri kita sendiri. Kita sering terlalu keras pada diri sendiri, menuntut harus sempurna, marah saat gagal, tapi kita lupa bahwa diri kita juga butuh dimaafkan, dipeluk, diterima. Kalau kita nggak bisa menyayangi diri sendiri, gimana kita benar-benar menyayangi orang lain? Karena itu, saya ingin mengajak kita semua untuk mulai dari diri kita sendiri. Mari tunjukkan kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari. Mari mulai dengan hal yang paling sederhana, yaitu dari mendengarkan seseorang dengan tulus, membantu tanpa pamrih, dan menghargai tanpa memandang perbedaan. Jika kita bisa melakukan itu secara konsisten, maka kita sedang membangun lingkungan yang damai, hangat, dan penuh cinta. Marilah kita jadikan kasih sayang bukan hanya sekedar ucapan saja, tetapi tindakan nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena dengan kasih sayang itu kita tidak hanya membahagiakan orang lain, tetapi juga diri kita sendiri. Akhir kata, saya cuma ingin bilang, jangan pelit-pelit tentang kasih sayang. Dunia ini sudah cukup penuh dengan ego dan kemarahan. Kita perlu lebih banyak orang yang mau peduli, mau mendengar, mau memaafkan, mau mencintai tanpa syarat. Jangan tunggu kehilangan baru sadar betapa berharganya kehadiran seseorang itu. Jangan tunggu terlambat baru mau menunjukkan bahwa kita peduli. Mulailah dari hal-hal kecil. Ucapkan terima kasih, peluk orang tua, kirim pesan untuk teman lama, maafkan orang yang pernah menyakitimu. Dan jangan lupa sayangi diri kita sendiri juga ya. Semoga kita bisa jadi pribadi yang tidak cuma pintar, tetapi juga dengan perasaan kasih sayang. Karena di akhir hidup nanti, bukan gelar atau jabatan yang diingat orang lain, melainkan kebaikan dan kasih sayang yang pernah kita berikan selama ini. Baiklah, saya akhiri dengan sebuah pantun. Mentari tenggelam di ufuk senja, langit jingga indah berseri. Semoga kasih sayang terus terjaga, menjadi cahaya dalam kehidupan ini. Demikian pidato dari saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Semoga apa yang telah saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita senantiasa diberi keberkahan. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan dan segala kekurangan. Demikian, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.